Belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Oke, baik. Nah, oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Thayyipur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maria. Oke, di akhir pekan ini kita bisa bertemu via virtual. Bagaimana kabarnya Pak Thayyipur? Alhamdulillah baik Bu. Ini saya kabarnya baik-baik sekali karena hari ini sudah cerah ya. Tetapi ini ada yang sedikit mengganjal dalam pikiran Ibu. Ada yang mengganjal dalam pikiran Pak Thayyipur. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Pak ya? Ya, ini di kelas saya ini kebetulan kemarin ada anak-anak itu yang laporan ke saya. Itu katanya ada temennya yang tidak mau piket. Ya, temennya tidak piket itu tidak hanya sekali tapi berkali-kali seperti itu. Baik, berarti tujuannya di sini Pak Thayyipur ingin menyampaikan permasalahan yang ada di kelas Pak Thayyipur karena ada beberapa laporan dari murid yang melaporkan temannya tidak mau melaksanakan piket. Ya, menurut Pak Thayyipur itu memang perlu diselesaikan, nggih Pak, nggih. Itu harus saya selesaikan Bu. Kasihan temennya yang piket terus itu. Terus Pak Thayyipur apakah sudah menyelidiki dia tidak mau melaksanakan piket? Kemarin sudah saya panggil anaknya itu, saya tanya, ternyata alasannya itu dia lupa akan jadwal piketnya seperti itu. Akhirnya dia pulang tidak mengerjakan piket. Ya, temennya yang piket akhirnya menulis di papan tulis, ini anak-anak yang tidak piket seperti itu. Alasannya lupa. Lupanya itu apa hanya sekali atau beberapa kali Pak? Nah ini lupanya tidak hanya sekali Bu, tapi berkali-kali. Nah makanya ini kalau sudah berkali-kali itu berarti bukan lupa ya Pak ya, itu sudah dibiasakan ya kayaknya. Makanya saya juga menelusuri apakah di rumah juga seperti itu. Anak ini memang kalau diberi tanggung jawab ini belum bisa, apakah anak ini juga belum disiplin. Makanya saya juga ini menelusuri di rumahnya apakah anak ini punya jadwal kegiatan sehari-hari. Iya, tadi Pak Thayyipur katanya sudah menyelidiki pada anaknya, katanya lupa dan lain sebagainya. Terus rencana Pak Thayyipur dapat membimbing si anak tersebut agar dia bisa kembali tertib melaksanakan piket seperti teman-temannya. Rencana apa yang ingin Bapak lakukan? Rencana saya nanti saya mau buat jurnal kegiatan kelas Bu. Jadi jurnal ini juga mengingatkan anak-anak kewajibannya di kelas yaitu mengerjakan piket setiap hari dengan teman-temannya, dengan kelompoknya. Selain itu nanti juga saya akan tulis kembali kayaknya ini jadwal piket untuk kelompok 1, 2, 3, 4 yang besar di kelas nanti. Biar anak itu selalu ingat seperti itu. Jadi rencananya Pak Thayyipur yang pertama tadi ingin membuat jurnal untuk menuliskan kegiatan anak, terus menuliskan jadwal piket yang besar agar biar terlihat. Oke. Selain itu apakah ada lagi Pak yang mungkin bisa dilakukan Pak Thayyipur selain membuat jurnal piket dan menuliskan jadwal piket yang lebih besar tadi? Ya, selain itu saya juga nanti akan menyuruh anak-anak itu
tidak hanya di kelas ya, di rumah juga. Di rumah juga nanti juga anak itu biar punya tanggung jawab, dia harus menulis kegiatannya sehari-hari. Kegiatan sehari-hari itu harus terjadwal ya, ditempel di kamarnya. Terus untuk kegiatan sekolah di rumah itu nanti biar sinkron Bu. Anak di sekolah punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, di rumah juga seperti itu. Ya. Terus untuk di rumah tuh pantauannya nanti bagaimana? Apakah anak harus menuliskan di buku ataukah hanya laporan mungkin via WA atau bagaimana Pak? Untuk komunikasinya nanti kita bisa lewat WA. Ini saya membuat grup WA dengan anak-anak ini untuk memantau kegiatan anak-anak di rumah. Selain itu nanti juga kita itu punya buku penghubung kegiatan anak di rumah, yang itu nanti tiap hari kita cek ya kegiatannya apa saja di rumah, seperti itu. Baik, jadi Pak Thoyibur tadi ya ada penghubung, ada juga bisa via WA grup ya. Masya Allah luar biasa. Terus kapan itu Pak? Rencana Pak Thoyibur akan dilaksanakan kapan? Ya, insya Allah pekan depan Bu, pekan depan akan saya buat jurnal kegiatan kelas, terutama kelas 6 ini, karena saya mengaku di kelas 6, dan itu nanti juga saya akan menugaskan anak-anak membuat jadwal kegiatan di rumah. Dan nanti di situ anak-anak jurnal kelasnya itu juga akan diisi setiap hari ya, setiap anak piket di situ nanti akan checklist di situ, kelihatan nanti anak yang disiplin apa tidak. Dan insya Allah nanti kalau ada jurnal seperti itu anak tidak akan lupa ya, karena setiap hari anak akan melihat kegiatannya itu. Iya, setiap hari anak bisa melihat hasil kegiatannya ya Pak ya. Terus kira-kira siapa saja yang dilibatkan Pak? Karena ini saya kelas 6 ini ada 4 paralel ya, kelas A, B, C, D. Nanti saya juga tidak hanya kelas saya juga bekerja sama dengan wali kelas yang lain, terutama kelas 6 ini ya, biar nanti kegiatan piket ini semuanya itu bisa berjalan sama ya, jadi kelas A, B, C, D. Selain itu saya juga nanti berkolaborasi dengan petugas kebersihan ya, dengan petugas kebersihan, karena piket ini kan juga tidak hanya siswa, ini juga tanggung jawab dari petugas kebersihan, seperti itu. Masya Allah luar biasa programnya Pak Thoyibur ya. Oke. Baik, tadi melibatkan karena paralel ya, melibatkan mungkin kelas yang lain dan juga rekan sejawat, petugas kebersihan. Semoga program yang akan dicanangkan Pak Thoyibur tadi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa bisa berjalan dengan baik. Amin. Semangat Pak Thoyibur. Bisa. Ya, tetap semangat ini Bu. Ya, demi anak-anak itu pasti kita tetap semangat ya. Masya Allah, terima kasih. Baik, sekarang perasaannya Pak Thoyibur bagaimana nih setelah tadi ngobrol tentang permasalahan anak, terus penyelidikan yang sudah dilakukan disampaikan kepada saya, itu juga rencana Pak Thoyibur tadi, terus sudah menyampaikan sekarang perasaan Pak Thoyibur bagaimana? Alhamdulillah sekarang perasaan saya ini lega ya, saya bisa menemukan solusi atas apa yang saya pikirkan ya, terutama kewajiban saya di kelas untuk mendidik anak-anak ini. Memang tidak mungkin kita lurus tanpa masalah, itu tidak mungkin. Tetapi hari ini saya berbincang dengan Bu Maria, akhirnya bisa menemukan solusi. Anak-anak nanti insya Allah
lebih disiplin lagi dan punya tanggung jawab ya, bisa berkolaborasi dengan temennya satu kelompok ya. Ini nanti juga arahnya tidak hanya piket, anak-anak itu juga bisa kolaborasi kompak dalam mungkin belajar kelompok, terus mungkin ada tugas kelompok silakan bersama dan tugas yang lain nanti ya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, semangat ya Pak Thaifur, harus optimis mencerdaskan anak bangsa. Baik, saya rasa sudah cukup dulu ya Pak Thaifur ya. Nanti kita ingin tahu hasil perkembangannya dari implementasi perencanaannya Pak Thaifur tadi. Untuk hari ini, makasih Pak Thaifur. Sama-sama Bu. Alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, saya bisa menemukan solusi ini. Iya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Thaifur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maria? Untuk pagi ini alhamdulillah cukup baik Pak. Cukup baik. Karena apa ya? Ada yang mengganjal di dalam pikiran saya. Oh, ternyata ada yang mengganjal di pikiran. Kalau boleh tahu apa itu Bu? Iya Pak, jadi begini, di kelas saya, kelas 2 ini, karena mungkin masih masa transisi dari kelas 1 ke kelas 2, ada beberapa anak, terutama anak laki-laki itu ketika izin ke kamar mandi atau pas wudhu persiapan sholat itu kembalinya tuh lama sekali, dan bahkan sampai 1 jam itu nggak kembali tuh. Sampai 1 jam nggak kembali ya Bu. Iya. Berarti itu lama banget. Biasanya kamar mandi itu cuma 5 menit, ini kok sampai 1 jam. Apakah Bu Maria sudah menelusuri apa penyebabnya anak itu tidak kembali sampai 1 jam? Iya Pak. Jadi selidik memang beberapa setelah kejadian itu ada wali murid yang WA kepada saya. Kebetulan wali murid tersebut itu menunggu anaknya. Nah, memfoto anak didik saya itu yang sedang mainan proska. Karena kan di kelas 2 ini kan kelas 1 tuh mereka ada pendampingnya, kelas 2 ini kan tidak ada pendamping. Jadi ketika mereka izin tidak kembali pun saya cari mereka kan. Nah, jadi ada laporan seperti itu. Nah, Ustazah, ini apa nih anak kelas 2D? Enggak ya, nah, dikirim fotonya, main perosotan. Itu kejadiannya nggak cuma 1 kali. Terus ada lagi waktu itu pas pamitnya wudhu itu sampai teman-temannya yang lain sudah sholat baru kembali ke kelas. Itu pun saya biarkan sampai teman-teman yang lain menyelesaikan sholat. Baru anak tersebut saya panggil, saya tanyai. Waktu itu saya tanya, memang katanya aku mau sholat di masjid Ustazah. Padahal kan untuk kelas 1-2 kan karena masih belajar sholatnya di kelas, tidak di masjid. Yang di masjid itu kelas 3 sampai kelas 6. Jadi mungkin mereka kayak penasaran gitu, kalau sholat di masjid sama kakak kelas bagaimana nih, mungkin seperti itu. Dan terkait tadi yang di perosotan itu, kayaknya memang mungkin lebih seru ya Pak ya, daripada di kelas harus belajar, mungkin lebih seru main prosotan begitu. Oh, berarti Bu Maria sudah mengetahui penyebabnya ya, dari hasil dari penyelidikan malah orang tua ini ya, orang tua yang memfoto anaknya ternyata bermain ya, berada di lokasi permainan TK. Kalau sudah diketahui seperti itu, langkah apa yang akan dilakukan Bu Maria? Iya,
setelah saya menyelidiki anak-anak tersebut, saya itu ada rencana Pak, untuk membuat kartu izin keluar kelas. Jadi ketika anak tersebut keluar kelas mau ke kamar mandi ataupun mau cuci muka, kadang anak-anak mau cuci tangan, usah tangan kotor cuci tangan. Jadi mereka wajib memakai kartu yang dikalungkan di leher itu. Jadi nanti ada batasan maksimalnya. Jadi untuk satu kelas mungkin rencananya saya sediakan 2 kartu. Jadi mereka tidak akan bisa lama-lama ke kamar mandi. Kalau lama-lama ke kamar mandi nanti kan akan rasa kasihan temannya, nanti yang mau ke kamar mandi bagaimana. Jadi harapannya dengan ada kartu tersebut tuh anak-anak bisa lebih disiplin. Yang pastinya karena saya ingin anak-anak tuh lebih amanah dalam menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya izin ke kamar mandi, ya berarti dia rujuk ke kamar mandi, seperti itu Pak. Rencana saya seperti itu. Rencana yang luar biasa ini Bu. Bu Maria mau membuat kartu dan anak nanti kalau mau kamar mandi pakai kartu itu ya, dikalungkan kartu, jadi ketahuan anak ini izin ke kamar mandi, dan itu bisa bergantian ya, tidak bersamaan. Dan luar biasanya lagi itu nanti akan ketahuan anak kalau memakai kalung kartu itu berarti anak itu memang mau ke kamar mandi. Akan teridentifikasi apalagi tidak bisa anak itu bermain seperti tadi permainan di TK. Nanti akan ketahuan, loh kamu pakai kartu harus, wah berarti kamu itu harusnya ke kamar mandi. Akhirnya anak itu punya kedisiplinan. Luar biasa itu Bu. Memang program yang luar biasa. Untuk langkah selanjutnya siapa saja yang nanti akan terlibat dalam rencana program Bu Maria ini? Ya baik Pak, jadi rencana saya yang akan saya libatkan yang jelas yang pertama anak-anak. Programnya akan saya lakukan jadi satu kelas hanya ada 2 kartu. Kadang tuh kan kalau berdua kan nanti akhirnya kemana-mana. Jadi saya maunya anak mandi satu-satu, laki-laki itu 1 kartu, perempuan 1 kartu, anak-anak. Yang kedua orang tua, saya ingin mensosialisasikan rencana saya tadi kepada orang tua, karena mungkin kan sejauh ini mungkin hanya beberapa orang tua yang tahu permasalahan tersebut, tidak semuanya. Ketika ada program seperti itu, orang tua memberi sambutan yang baik, juga memantau untuk anak-anaknya ketika mau sekolah tuh terus-terus mengingatkan harus amanah ketika di kelas, mengingatkan untuk anak-anaknya sebelum berangkat sekolah, seperti itu. Yang pertama murid, yang kedua orang tua, yang ketiga kepala sekolah, saya menyampaikan program saya ke kepala sekolah, dan yang terakhir mungkin saya akan mensosialisasikan kegiatan saya kepada rekan-rekan serombel ataupun sejawat yang lainnya. Harapannya mungkin bagi kelasnya yang mungkin bermasalah seperti saya bisa menerapkan program saya Pak, seperti itu. Luar biasa, nanti melibatkan anak, orang tua, kepala sekolah, teman sejawat ya, serombel. Itu itu kolaborasi yang sangat luar biasa. Untuk mengetahui tanggung jawabnya nanti, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Maria Sulfa? Yang jelas komitmen saya harus yakin, pertama saya harus yakin dulu terhadap program saya, harus yakin, semoga harus berhasil komitmen saya. Yang jelas saya harus update. Jadi kan mungkin saya tidak bisa yang lain. Komitmen saya mungkin saya harus sosialisasi terus atau mengingatkan kepada guru-guru yang lain yang masuk di kelas saya untuk menerapkan penggunaan kartu tersebut. Terus jangan ketika bukan di pelajaran saya dibiarkan saja. Jadi komitmen saya harus mengajak teman-teman atau guru-guru yang lain yang mengajar di kelas saya harus melaksanakan program saya itu. Yang jelas seperti itu Pak. Rencana Bu Maria Sulfa kapan ini programnya mau dijalankan ini?
rencananya mungkin akhir pekan ini insya Allah nanti akan mendesain kartunya, terus pembelian pokat ya untuk tempat itu sama kalungnya, dan mungkin untuk nanti minggu depan akan sosialisasi kepada yang tadi sudah saya sampaikan yang akan saya libatkan. Oke, berarti pekan ini ya Bu sudah mau dijalankan. Iya Pak, memang kan harapan kita sebagai guru kan ingin apa ya namanya anak didik menjadi anak yang disiplin, yang jujur, yang memiliki akhlak yang baik ya Pak ya. Semoga program yang saya laksanakan nanti bisa memberi manfaat yang baik untuk mereka. Bagaimana perasaan Bu Maria sekarang? Ya alhamdulillah Pak, yang jelas saya sangat lega sekali. Yang sebenarnya itu membuat program itu tuh saya masih hanya di angan-angan, kayaknya mau bikin enggak ya, ini bisa enggak ya, tapi setelah mungkin tadi sudah saya menyampaikan ke Pak Thoyibur, ada perasaan lega dan mungkin apa ya, bisa meyakinkan saya bahwa saya harus melaksanakan program ini begitu. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Thoyibur. Pagi ini saya bisa bercerita unek-unek saya jadi lebih semangat, semakin yakin akan program. Nanti saya tunggu ya Bu hasilnya. Iya, siap. Semoga nanti program Bu Maria ini berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapannya. Ya. Sudah Ibu. Terima kasih Pak Thoyibur. Perbincangan kita pagi ini ya, nanti kapan-kapan kalau mau konsultasi selalu terbuka. Ya Pak, siap. Sudah Bu, ya kalau ada mungkin kesalahan kekurangan saya minta maaf ya. Sama-sama Pak Thoyibur. Assalamualaikum Bu Maria atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Thoyibur.